Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dani. Oke, kita mulai saja ya Pak Purnama. Soalnya Bu Septi tadi izin ada webinar katanya. Ya, silakan di screenshot dulu, Kurnia. Sudah, Pak? Di screenshot nanti direkam ya. Katanya Iya. disuruh direkam ya. Iya, Pak. Oke, silakan dibuka dulu Kurnia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan akan menjelaskan soal hasil penelitian skripsi saya, Pak. Langsung saja Kurnia. Baik, Pak. Ya, kita terima semua kan filenya. Oke, gini Kurnia, jelaskan hasil dan kesimpulannya itu aja. Baik, Pak. Hasilnya gimana, kesimpulannya apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan kesimpulan dari skripsi saya yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kemangi, Lidah Buaya, dan Kulit Jeruk sebagai bahan dalam pembuatan hand sanitizer. Di sini kesimpulannya yang pertama yaitu ekstrak etanol daun kemangi, lidah buaya, dan kulit jeruk dapat memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus dan Escherichia coli. Ekstrak dengan konsentrasi 50% merupakan ekstrak yang paling baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri yang lebih besar. Yang kedua, ekstrak etanol daun kemangi, lidah buaya, dan kulit jeruk positif memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus dan Escherichia coli. Yang ketiga, berdasarkan luas daerah zona hambat yang dihasilkan oleh ekstrak etanol daun kemangi, lidah buaya, dan kulit jeruk, ekstrak masuk dalam kategori memiliki aktivitas antibakteri kuat dan sangat kuat. Yang keempat, konsentrasi 50% memiliki zona hambat paling tinggi yaitu 14-18 dalam menghambat bakteri Escherichia coli, dan konsentrasi 50% memiliki zona hambat paling tinggi yaitu 16-22 dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Yang kelima, dari uji screening fitokimia daun kemangi positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, kita mulai Pak Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada pagi hari ini kita melakukan seminar hasil sekaligus ujian skripsi atas nama Kurnia Dewi. Dalam hal ini saya belum memeriksa secara detail hasil sama pembahasan karena Kurnia Dewi baru selesai pada hari apa kemarin Kurnia Dewi? Kamis, Pak. Kamis. Jadi karena waktu deadline-nya tanggal 31, jadi saya cuma memberikan arahan kepada Kurnia Dewi. Mungkin Pak pernah mendapatkan filenya. Jadi tidak usah berlama-lama, kita langsung saja mengulas. Jika ada saran, pertanyaan, dan masukan dari Pak Purnama, silakan Kurnia Dewi catat. Baik, Pak. Kepada Pak Purnama saya persilakan pelaku penguji 3. Silakan Pak Purnama. Terima kasih Pak Dani. Kurnia Dewi, sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Walaupun mungkin termasuk kejar tayang ya itu ujianmu ini ya. Iya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, kendala apa yang kamu temui sehingga bisa dibilang ujianmu ini termasuk selesainya agak telat ya penelitianmu ya? Kendala apa kemarin kamu temui? Ini Pak, yang pertama kemarin itu
nyari etanol yang untuk penelitiannya, yang etanol PA itu agak susah, soalnya langka. Terus juga mahal, Pak. Terus yang kedua, Kenapa harus yang PA benar? Alasannya apa kamu milih PA? Harus atau gimana itu? iya Pak, soalnya Pak Dani bilang kalau yang PA itu khusus untuk penelitian juga. Nia juga cari di internet juga kayak gitu Pak. Katanya etanol PA itu emang khusus penelitian, kalau yang teknis cuman untuk praktek aja gitu. Oke. Terus selain itu? Terus yang kedua, kemarin niat terhambatnya di bagian mau screening sama Rotary Pak. Itu soalnya ngantri, banyak yang mau Rotary. Kamu penelitiannya di mana? Di kampus Universitas Kader Bangsa Pak. Banyak ya yang makai ya? Iya Pak, ngantri Kalau kemarin. ke tempat lain, kalau nggak, kenapa nggak ke tempat lain? Kemarin Nia juga udah coba ngehubungin temen yang di Siti Hodijah, mau minta izin penelitian di sana, tapi katanya nggak bisa nerima lagi Pak, soalnya mahasiswa di sana juga lagi melakukan penelitian gitu. Mungkin itu ya situasi kondisinya ya yang bikin itu ya. Kamu istilahnya bisa dibilang mendaftarnya sudah telat ya, jadi daftar tunggunya belakang dapatnya ya kan? Iya Pak. Nah, yang ingin saya tanya, kamu kan memakai 3 macam ya sebagai antibakterimu, ekstrak kemangi, lidah buaya, kemudian kulit jeruk, ya nggak? Iya Pak. Itu kamu ada determinasinya nggak? Ada Pak. Di mana? Saya melakukan determinasinya di Tiga-tiganya ya, di determinasi Iya, Pak. ya? Saya melakukan Oke. determinasinya di Sriwigama Pak. Oke, Sriwigama itu sudah bisa dipercaya ya? Apa Pak? Sriwigama bisa dipercaya nggak hasilnya? Dari berdasar pengalaman yang sudah-sudah. Maaf Pak, Nia sebelumnya Nia kurang tahu juga, soalnya kan kemarin ini arahan dari Bu Krisna, katanya determinasinya di sini. Ya, itu memang saya tahunya Bu Krisna nyuruhnya ke situ. Iya. Ternyata mahasiswa disuruh Bu Krisna ke situ. Cuman maksud saya dicek and recheck dulu di sana itu terpercaya nggak gitu. Pokoknya ada hal lain kenapa dia nyuruh ke situ kan. Seperti apa ya, gimana ya, anggaplah gitu ya, sudah ya. Baik. Oke, kemudian dari kemangi, lidah buaya, kulit jeruk, kamu buat nggak itu kriteria yang diambilnya? Misalnya daun kemangi yang seperti apa yang kamu pilih, lidah buaya yang seperti apa, kemudian kulit jeruk yang seperti apa? Kalau kulit Ada jeruk, nggak kriterianya? kalau kulit jeruk itu yang kulit jeruk yang manis Pak, yang terus lidah buaya yang biasa. Ya, yang biasa tuh yang gimana? Apa Ya. lidah buaya yang luar biasa, Pak? Nggak yang ini Pak, yang biasa dipakai kalau misalnya yang Ya, aloe jadi vera. itu sebaiknya, seharusnya bukan sebaiknya, itu ada kriteria khusus. Lidah buaya yang seperti apa yang kamu pilih, mungkin yang usianya sekian atau mungkin yang yang sehat, mungkin yang tidak ada di kulitnya mungkin tidak ada bercak atau gimana, pokoknya ada kriteria khusus ya, jadi tidak semuanya itu bisa diambil. Ya kan, dipilih-pilih. Sama lah kalau orang misalnya ingin membuat teh, misalnya orang-orang di perkebunan teh itu kan untuk memetik teh kan dipilih teh-tehnya kan. Iya Pak. Yang bagus. Nah, saya harapkan itu nanti kalau misalnya di proposalmu belum ada, tolong dibuat ya, ditambahkan ya kriteria-kriterianya. Kamu lihat, bisa lihat, bisa cari di literatur ya, Baik Pak. penelitian yang sudah ya. Jadi masing-masing harus ada. Misalnya kulit jeruk yang manis yang gimana? Nah, berdasarkan determinasi kan tentunya kan. Iya Pak. Berdasarkan determinasi jerukmu itu yang jenis apa itu kan banyak jeruk manis kan. Iya Pak. Jadi tidak semua jeruk manis kamu ambil. Kamu ngambilnya di mana itu? Beli apa ngambil?
Kalau lidah Perkebunan buaya, atau pasar? kalau lidah buaya sama kulit jeruk itu dari dusun Pak, dari ini dusun saya. Satu tempat, Iya, satu tempat. iya. Oke. Kalau Ya kulit, memang seharusnya gitu. Jadi jangan beda-beda tempat. Misalnya sedikit ngambil sini, sedikit ngambil sini, jangan. Ya satu tempat. Jadi diceritakan di situ bahwa kamu tanaman sendiri, misalnya gitu ya. baik Pak. Jadi bisa dipercaya, bisa kita ketahui betul apa kondisi tanaman yang kita ambil itu. Baik. Bukan istilahnya kita asal ngambil itu kan. Tapi misalnya kalau perusahaan-perusahaan itu kan tembakau, misalnya mereka kan terpercaya itu. Jadi benar-benar kondisi tembakaunya mereka sudah tahu. Baik. Saya lihat di desain penelitianmu itu ada DPPH. Untuk apa itu DPPH di situ? Desain penelitian saya baca di PPT-mu. Itu metode Kaitannya dengan penelitianmu sebagai antibakteri apa itu? DPPH kan untuk antioksidan. Nah, kamu antibakteri kan? Nah, kaitannya apa di DPPH itu? Ada nggak hubungannya itu? Coba dicari ya nanti ya. Kalau misalnya nggak ada kaitannya ya, saya rasa mungkin dihilangkan ya. Pak. Di desain penelitian saya baca PPT-mu, DPPH kamu nyebut. Iya Pak. Kan untuk antioksidan, kamu kan untuk antibakteri. Nah, yang saya tanya itu ada nggak hubungannya itu? Ya. Baik Pak. Kemudian hand sanitizer yang kamu buat ya, itu ada peran masing-masing nggak? Misalnya ekstrak kemangi berperan sebagai apa, lidah buaya berperan sebagai apa, kulit jeruk berperan sebagai apa? Karena kalau di hand sanitizer yang dibuat di pasaran itu kan misalnya alkohol, misalnya kan dia ngandung alkohol itu sebagai antiseptiknya, antibakterinya. Kemudian ada lagi tambahannya misalnya ya gliserin misalnya ya kan. Nah, terus tambah apa itu berperan sebagai mungkin sebagai apanya di sini apa perannya masing-masing itu? Kalau Nia lihat di internet itu Pak, ini kalau kemangi itu bisa jadi pengganti alkoholnya. Ya, kemudian lidah buaya sama kulit jeruknya? Lidah buaya itu bisa berfungsi sebagai untuk melembutkan gitu. Kalau misalnya hand sanitizer-nya dipakai di kulit, dia nggak kasar gitu Pak, nggak kering kulit. Terus kalau jeruk itu sebagai pengaroma hand sanitizer-nya aja. Nanti cari tahu lagi ya literaturnya. Hand sanitizer itu ada apa-apa komposisi di dalamnya. Kalau tablet kan misalnya ada sebagai pengisi, pelicin ya kan, kemudian pewarna, misalnya perekat. Nah, tolong dicari tahu di hand sanitizer itu apa-apa ya. Nah, di situ kamu tulis peranan mereka nih masing-masing. Jadi berdasarkan penelitianmu, itu yang berperan sebagai antibakteri itu apa di situ? Kemangi, lidah buaya, kulit jeruk atau ketiganya? Ketiganya Pak. Kalau di internet saya lihat kemarin, kemangi, lidah buaya sama kulit jeruk itu ketiga-tiganya memiliki aktivitas antibakteri. Tapi yang paling kuat itu kalau nggak salah kemangi. Ada nggak kamu tulis di pembahasanmu itu? Ada nggak? Kamu tulis? Saya harap nanti ditulis ya di pembahasan, karena kan ini mungkin ya ekstrak etanol kemangi sebagai antibakteri ada ini ya. Iya. Kulit jeruk ada. Tapi saya harapkan kamu lihat lagi sama nggak itu antibakteri yang terkandung dari 3 itu? Baik Pak. Sama nggak itu? Kandungan kemangi sebagai antibakterinya apa? Kandungan lidah buaya sebagai antibakterinya apa? Kulit jeruk apa? Sama nggak? Beda. Apa ada yang beda? Beda-beda Pak. Beda-beda. Tolong ditulis nanti di pembahasan ya, biar tahu ya. Baik Pak. Misalnya ekstrak daun kemangi yang bertindak sebagai antibakteri ini, kemudian si lidah buaya ini, termasuk juga yang saya bilang tadi
lidah buaya di samping sebagai antibakteri, kamu tulis di situ dia juga sebagai, supaya tidak apa ya, bahasa yang bagus ya, supaya tidak mungkin tidak lengket di tangan pengganti itunya ya, itu ditulis peranannya masing-masing ya. Baik, Pak. Kemudian apa itu uji aktivitas itu sebenarnya, maksud dari uji aktivitas? Apa bedanya dengan uji hambat? Ada kan yang bikin judul uji hambat bakteri misalnya. Kalau kamu kan uji aktivitas bakteri, Kalau antibakteri. Bedanya apa itu? Uji aktivitas dengan uji hambat. kalau menurut Nia, Pak ya, kalau menghambat itu ketika bakteri itu memulai pembentukan gitu, Pak. Dia kalau misalnya bakteri mulai membentuk, kayak misalnya melakukan pembentukan di dinding sel bakteri itu, Oke, nanti dicari tahu ya. ya baik, Pak. Ya, tapi sekedar itu aja, sekedar untuk saya perbedaannya apa antara uji aktivitas dengan uji daya hambat. Tapi kamu dijelaskan di situ, ada nggak kamu jelaskan bahwa uji aktivitas itu merupakan ini ya. Mungkin ada nggak kamu jelaskan? Belum, Pak. Mungkin di tempat. Nanti dicari tahu ya. Jadi uji aktivitas itu ini sebatas ini gitu misalnya. Jadi harus tahu apa bedanya uji aktivitas, apa bedanya uji hambat. Sebenarnya kamu kan mengukur daya hambatnya ya enggak? Ya enggak? Iya, Pak. Sama aja kalau uji daya hambat saya rasa juga sama-sama mengukur untuk menghambatnya. Mana ada perbedaan itu? Ya. Iya, Pak. Nah, kemudian ditambahkan nggak itu manfaat masing-masing, misalnya alkaloid, flavonoid, tanin, ada nggak di teorimu? Manfaatnya bagi kita farmasi, dunia kesehatan. Belum, Pak. Tolong ditambahkan ya. Baik. Jadi ditambahkan itu nanti di teori untuk manusia kan, karena kamu kan sasarannya kan ke kita manusia ya, untuk antibakteri, cuci tangan ya kan. Iya, Pak. Jadi selain itu orang juga tahu lidah buaya itu bukan hanya sekedar untuk membunuh bakteri, tapi untuk yang lain-lain juga ada kan. Ya mungkin itu dari saya Pak Dani, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Pak Purnama yang sudah memberikan saran, arahan, masukan dan juga pertanyaan. Untuk Nia sudah dicatat kan semua Sudah, Pak. saran dan pertanyaan. Sudah. Jadi Nia di pembahasan juga harus mengetahui misalnya fungsi metabolit sekunder itu sebagai apa, saran Pak Purnama tadi. Alkaloid berfungsi sebagai apa, flavonoid ya. Baik, Pak. Oke, jadi hari ini saya akan memberikan saran dan juga pertanyaan. Jadi jika pertanyaannya di luar dari skripsi, mohon segera ditanggapi. Baik. Ya, sekarang silakan buka skripsi Nia, judul pertama, halaman 1. Sama kan? Yang Nia kirim ke saya dengan yang Nia pegang sekarang? Iya, Pak. Oke. Yang pertama, kemangi itu apakah sudah betul penulisan bahasa Latinnya? Hasil determinasinya kenapa tidak dicantumkan yang ketiga-tiganya itu nih ya, cuman halaman depannya saja. Oh, hasil determinasinya dicantumkan di lampiran juga ya, Pak? Iyalah. Terus betul seperti kata Pak Purnama tadi, jika kita memilih lab biasanya itu ada minimal sertifikat KAN-nya, lembaga akreditasi untuk lab biasanya. Jadi itu untuk melihat valid atau tidaknya suatu lab.
Baik. Makanya kenapa kampus itu selalu diakreditasi, karena untuk melihat kualitas dan kuantitasnya. Jadi kalau misalnya Nia mau bertanya dengan Bu Krisna apakah sudah ada sertifikatnya, nanti boleh dilampirkan dalam lampiran juga sertifikat, misalnya lembaga determinasi itu, ya Nia ya. Iya Pak. Oke, untuk penulisan kemangi, L yang titik itu tidak dibuat miring. Coba Nia lihat kulit jeruk, Citrus nobilis, lornya tidak miring kan? Iya Pak, tidak. Nah, jadi yang L-nya ini biasanya lin itu tidak miring. Baik. Ya, Iya Pak. nanti tolong diganti. Terus, kan judul Nia ada sebagai bahan dalam pembuatan hand sanitizer. Berarti kan Nia ini baru raw material, materi dasar. Otomatis nanti di saran harus ada pembuatan hand sanitizer. Untuk penelitian ke depannya sebagai pembuatan hand sanitizer, saya melihat di saran Nia tidak ada. Baik Pak. Jadi ketiga ekstrak tersebut dijadikan sebagai bahan dasar, atau seperti kata Pak Purnama tadi, fungsinya sebagai apa? Humectanka, sebagai oleum odoriska, oleum lain-lain ya. Baik, Jadi Pak. tolong dicek lagi. Terus selanjutnya di halaman ke-9 Romawi yang halaman penetapan itu tolong dicek lagi penulisan nama dosen apakah betul atau salah, Baik Pak. dicek kembali ya. Terus silakan dibuka abstraknya. Oh, sebelum itu halaman persembahan ini, yang persembahan kalau bisa dibuat rata kiri kanan ya, nih ya. Saya lihat banyak yang tidak rata kiri kanan. Jadi nanti tugas Nia yang pertama ngecek semua tulisan sudah betul atau enggak. Ya, Yang kedua rata kiri kanan disesuaikan dengan pedoman. Misalnya pinggirnya 3443, marginnya itu dicek lagi ya. Iya Pak. Spasinya berapa? Silakan dibuka abstrak sudah. Sudah Pak. Terus nanti untuk abstrak judulnya diganti ya sesuai dengan itu. Untuk abstrak coba Nia lihat abstrak yang K-nya terakhir itu kenapa kecil. Ya, Pak. Ya. tolong dicek lagi. Terus untuk menulis abstrak dibuat 1 atau 1,5 spasi. Ini berapa spasi ya Nia buat? Itu 1,5 Pak. Nah, kalau 1,5 nggak masalah. Ya. Terus di dalam abstrak itu isinya latar belakang, tujuan penelitian, cara kerja atau metode, hasil, dan kesimpulan. Punya Nia sudah bagus latar belakangnya, tujuannya sudah ada, cuman metodenya yang belum ada. Tolong tambahkan metode apa, misalnya metode penelitian ini untuk melihat aktivitas antibakteri dengan metode apa, difusika, dilusika. Iya Pak. Ya. Terus untuk kata kunci itu maksimal 5 kata biasanya, bukan kalimat, kata. Jadi misalnya hand sanitizer, bahan hand sanitizer, Staphylococcus aureus, dan E. coli. Terus cara penyebutan E. coli-nya coli ya, coli. Oh, Coli. ya. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau orang Indonesia nyebutnya E. coli atau Ya. Escherichia coli. Kayaknya tadi Nia susah banget menyebutkan nama bakterinya. Iya Pak. Nah, terus yang untuk abstrak bahasa Inggrisnya tidak rata kiri kanan. Tolong ini Nia pakai Google Translate atau gimana? Iya Pak, pakai Google Translate kemarin. Nanti untuk abstrak bahasa Inggris lebih bagus tanya sama yang ahlinya. Google Translate kadang kata-katanya balik ya. Iya Pak.
juga tidak rata kiri kanan. Terus yang satu lagi ini di kata pengantar nomor 1 kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya itu gimana? Cuman satu itu aja ya? Bagus, lebih baik kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan apa gitu. Ada kalimat tambahan. Baik, Pak. Terus silakan dibuka bab 4. Metode penelitian. Ya, Pak. Dah? Sudah. Coba Nia lihat desain penelitian. Itu yang pertanyaan dari Pak Purnama tadi. Ya, Pak. Coba silakan dibaca. Jenis penelitian ini merupakan penelitian BPPH, salah satu metode yang digunakan untuk pengujian antioksidan. Itu maksudnya gimana? Itu yang Pak Purnama tanyakan tadi. Jadi jenis penelitiannya merupakan penelitian eksperimental atau penelitian observasi. Terus bagaimana caranya? Ya. Iya, Pak. Nanti perlu diganti itu. Iya, Pak. Terus waktu penelitian uji aktivitas antibakteri, ekstrak kemangi dan sebagainya akan dilakukan. Akan atau sudah? Sudah. Ya, nanti tolong diganti tulisan akannya. Kalau kemarin proposal ya betul, karena baru akan mulai. Kan sekarang sudah hasil. Terus ini tempat penelitian dilakukan di laboratorium farmasi, program studi S1 farmasi, jurusan farmasi, Fakultas Kesehatan, Universitas Kader Bangsa. Itu maksudnya gimana? Lebih baik laboratorium farmasi Universitas Kader Bangsa, tidak usah bertele-tele. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Terus populasi ialah kemangi lidah buaya yang didapatkan dari desa Pengarayan, Kabupaten Oki, Sumsel, boleh. Untuk sampel itu yang seperti Pak Purnama jelaskan. Jadi sampel yang digunakan adalah kemangi yang bagaimana? Misalnya umurnya yang sudah 3 bulan, warnanya yang hijau, tidak ada bintik-bintik terserang lalat, serangga dan segala macam. Itu lebih dijelaskan di sampel. Terus diambilnya berapa banyak? Baik. Ya, nanti di sampel ini yang saran dari Pak Purnama tadi ditambahkan. Iya, Pak. Terus peralatan dan perlengkapan 4.4.4 silakan dilihat. Iya, Pak. Apakah di pedomannya penulisannya seperti itu? Tolong dicek lagi. Lebih baik di sini dibuat alat dan bahan. Alatnya apa, bahannya apa. Kan kemarin saya sudah bilang sama Nia, untuk setelah penelitian diberikan mereknya. Contoh Erlenmeyer mereknya Pirek, pipet tetes Pirek atau apa. Terus untuk bahan juga seperti itu. Contohnya medium yang digunakan NA yang mereknya Merck itu pembuatannya 20 gram untuk 1 liter. Yang oxoid itu pembuatannya 28 gram untuk 1 liter. Bisa beda, makanya saya tekankan untuk memilih merek, disertakan merek untuk alat sama bahan. Kalau nggak tahu, tanya sama BBLK. Ya? Iya, Pak. Terus tahap pelaksanaan, determinasi tanaman, boleh. Terus pembuatan ekstrak daun kemangi, itu ekstraknya 1 atau 3 yang diuji untuk fitokimianya? Ketiganya? Atau cuma daun kemangi saja, Kurnia? Kalau yang uji fitokimia kemarin ini, Pak, cuman kemangi aja, soalnya pas kemarin ke BBLK itu Nia kan udah ngasihin
hasil ekstraknya. Jadi ini udah dikasih tahu sama BBLK-nya kalau ekstraknya ini kurang, kalau misalnya mau diuji fitokimia juga yang lidah buaya sama kulit jeruk gitu. Oke, kalau seperti itu ditambahkan di pembatasan masalah. Baik, Pak. Ekstrak yang dilakukan uji fitokimia hanya kemangi, karena ekstrak yang didapatkan di mana hasilnya gitu ya. Iya, Pak. Tambahkan, orang tidak bingung. Terus pembuatan ekstrak itu kalau bisa satu saja, kan hampir sama semua kan. Cara buat ekstraknya dimaserasi, Ya, suhu kamar juga dibuat. Pembuatan ekstrak daun kemangi, lidah buaya, dan kulit jeruk. Nah, nanti daun dari kemangi dalam kurung saja, daun kemangi, lidah buaya, atau jeruk misalnya. Baik, Pak. Kalau cara kerjanya beda, boleh dipisah-pisah. Baik, Pak. Terus ditekankan pada uji metabolit sekunder. Kalau di sini tidak usah metabolit sekunder, uji fitokimia saja. Uji fitokimia daun kemangi atau ekstrak kemangi. Ya, Pak. Terus 4.5.4 uji aktivitas antibakteri. Apakah pengujiannya sama semua atau berbeda ketiga caranya? Sama, Pak. Kemarin itu Kalau disamakan. sama buat satu kayak tadi itu. Terus yang 454 ini kalau ada gambar seperti ini lebih baik dibuat di dalam lampiran saja. Cara pengerjaan aktivitas itu dibuat satu lampiran. Ya. Ya, Pak. Kalau sama, kalau beda boleh dipisahkan. Terus yang terakhir ditambahkan analisa datanya bagaimana, misalnya pembacaannya secara perhitungan atau analisa lainnya. Saya cuma melihat daya hambatnya saja, itu kan namanya analisa juga. Ya, Pak. Cuman itu yang manual ya. Di sini ditambahkan analisa datanya. Sekarang kita lanjut di hasil dan pembahasan. Untuk hasil itu harus mengikuti dari cara kerja, misalnya pemeriksaan sampel, determinasi berarti kan, Iya, Pak. determinasi tanaman. Habis itu penyiapannya ini harus sesuai dengan ditambahkan dengan jurnal, misalnya buku farmakopopi herbal, sesuai dengan itu nggak pembuatan ekstrak kemangi. Kan di sini ada dijemur dengan matahari langsung selama 6 hari, apakah dibuatnya seperti itu? Hal ini misalnya kalau dibuatnya seperti itu, tambahkan hal ini sesuai dengan buku, hal ini sesuai dengan jurnal. Kan kemarin saya sudah bilang kan, untuk hasil sama pembahasan dibandingkan dengan jurnal yang Nia pakai. Terus 5.2 penyiapan sampel itu tidak rata kiri kanan, nanti tolong diperbaiki ya. Iya, Pak. Terus ekstraksi daun kemangi, lidah buaya, dan kulit jeruk. Tabel 5.1 itu lebih baik untuk melihat tabel rendemen saja. Kalau untuk gambar itu di lampiran saja. Misalnya berapa yang dibuat ekstrak, berapa gram, berapa hasil ekstrak, terus dihitung persen rendemennya. Iya, Pak. Dari ketiga itu ya, nanti tolong diganti. Baik, Pak. Terus untuk tabel itu tidak usah di bold, ditebalkan seperti ini saya lihatkan. Nah, yang ini tidak usah ditebelin. Oh iya, Pak. Pengamat sih. Untuk tabel ukurannya 1 spasi, ini 2. Tolong diperbaiki. Semua tabel ya. Ya, Pak. Oke, semua tabel. Terus proses ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi. Di sini bukan cara kerja yang Nia masukkan lagi, tapi alasan pemilihan maserasi karena apa? Misalnya takut metabolit sekundernya hilang, tapi disamakan dengan jurnal. Terus apa alasan penggunaan maserasi, penggunaan pelarut, misalnya etanol PE, itu dimasukkan dalam pembahasan.
Iya, Pak. Jangan cara kerja dimasukkan lagi ya. Terus misalnya setelah dilakukan uji fitokimia dibandingkan sama jurnal yang lain, misalnya ekstrak daun kemangi itu positif semua, di jurnal lain ada yang negatif, kira-kira alasannya apa? Itu yang namanya pembahasan, kita bahas. Oh ternyata cara pengerjaannya yang lebih bagus, atau tempat tumbuhnya, atau gimana gitu ya. Iya, Pak. Tolong ditambahkan seperti itu. Terus untuk hasil uji antibakteri itu sudah bagus, cuman dibahasnya. Pertama, apa alasan memakai Staphylococcus aureus dan E. coli? Itu dimasukkan dalam pembahasan. Kan hand sanitizer biasanya di kulit, ternyata banyak bakteri yang di kulit. Terus E. coli banyak di usus, ternyata kalau kita tidak bersih ada bakteri yang masuk usus, seperti itu misalnya. Iya, Pak. Jadi cari alasan, terus bandingkan hasil kita sama hasil orang. Di sini saya sudah melihat sudah ada perbandingan, cuman yang itu penggunaan aureus sama E. coli belum ada. Terus hasil akhirnya analisa datanya bagaimana sesuai dengan cara kerja itu. Saya melihat misalnya analisa datanya berdasarkan dihitung ukurannya dan segala macam ya. Iya, Pak. Untuk saran ditambahkan yang tadi. Terus untuk daftar pustaka, lihat daftar pustaka ini ukurannya 1 spasi saja. Oke? Iya, Pak. Itu daftar pustaka, kalau dia buku, skripsi, orang yang ditulis miring judul bukunya. Nih, Iya, Pak. kalau dia jurnal yang ditulis miring nama jurnalnya yang ini. Iya, Pak. Doi-nya ini nggak usah ditulis miring. Terus dibuat 1 spasi, dibuat terata kiri kanan. Iya, Pak. Terus judul ini, lihat judulnya kan jelek banget, besar sendiri. Yang lain kecil-kecil semua, disamakan, diseragamkan. Sesuaikan dengan pedoman. Makanya saya sering bilang sesuaikan dengan pedoman. Ya. Iya, Pak. Nah, terus yang untuk lampiran 1, tulisan hasil determinasinya tidak usah dibesarkan, ditebalkan. Tidak usah ditebalkan. Ditambahkan hasil determinasinya bagaimana. Saya melihat di sini determinasi ini tanda tangan Bu Krisna kayaknya. Apakah beliau kepala lab biologi dari itu ya? Sriwigama itu ya? Kak, kalau kemarin itu Nia tahu dari teman sekelas, sepertinya kayak gitu, Pak. Ada tanggung jawab di sana gitu. Ya kita nggak tahu juga, cuman nanti dipastikan lagi ya. Iya, Pak. Oke, terus untuk saran itu saja, silakan Nia perbaiki. Nanti kalau ada Bu Septi menambahkan saran dan segala macam, tolong dicatat dan juga ditambahkan. Baik, Oke, pertanyaan saya sedikit saja, paling cuma 2 atau 3. Yang pertama, setelah Nia melakukan penelitian ini, kira-kira apa yang Nia dapatkan? Lebih tahu beberapa manfaat dari ketiga ekstrak gitu, Pak. Tahu manfaat dari ketiga ekstrak. Seandainya ini Nia sudah tahu ketiganya, terus membuat hand sanitizer, kira-kira harganya bisa bersaing di pasaran atau tidak? Kan biasanya kalau tidak corona, hand sanitizer paling mahal 20-an ribu. Kira-kira dengan ketiga ekstrak ini bisa tidak harganya di bawah 20.000 atau 10.000 dengan bahan yang Nia gunakan? Misalnya untuk buat ekstrak etanol yang dipakai berapa 1.000, bisa dipakai untuk beberapa sampel, kira-kira bisa tidak? Kemarin kan Nia sudah hampir mau membuat hand sanitizer.
tapi karena alatnya, bahannya susah, Nia mengurungkan diri. Kira-kira berapa kemarin itu budgetnya? Eh, itu kemarin itu kan kalau Nia ke Bratacem itu Pak, itu kan ini katanya Nia kan nanya bisa ada yang jumlahnya yang sedikit atau gimana, terus kata orang yang di sana itu nggak ada katanya, kalau mau beli harus banyak gitu stoknya, jadi nggak bisa beli dikit. Terus juga itu harganya satu bahan itu sekitar seratusan gitu Pak, ada yang 100.000. ada yang Oke, kemarin kan dari ketiga ekstrak ini Nia buat hand sanitizer. Formulanya apa aja? Kalau saya boleh tahu. Formula untuk buat hand sanitizer. Bisa nggak ketiga ini saja untuk mewakilkan zat-zat yang dipakai itu? gimana Pak? Bisa tidak ketiga ekstrak yang Nia cari ini untuk mewakili misalnya penggantian penggunaan alkohol digantikan dengan daun kemangi, penggunaan pengharum menggantikan kulit jeruk, seperti itu. Bisa tidak? Kenapa harus beli yang hidratasem itu? Gak tahu nih ya. Kalau nih kemarin itu kan nyari di internet manfaat beberapa bahan yang mau Nia beli itu, sama Nia bandingkan dengan manfaat fungsi dari ketiga ekstraknya. Itu kayak misalnya ada bahan apa sih? Nia lupa namanya Pak. Bahannya itu manfaatnya hampir sama lidah buaya. Cuman mungkin ini Pak katanya kalau misalnya nggak make itu mungkin daya hambatnya gitu kurang gitu Pak, kalau nggak dibantu dengan bahan-bahan itu. Oke, mungkin hanya itu saja. Pak Purnama, jika ada tambahan atau saran, saya persilakan Pak Purnama. Oke, kalau cukup, silakan Kurnia tutup seminar hasil dan ujian skripsi ini. Baik, saya di sini saya akan menutup hasil seminar penelitian skripsi saya yang berjudul uji aktivitas antibakteri ekstrak kemangi, lidah buaya, dan kulit jeruk sebagai bahan dalam pembuatan hand sanitizer. Terima kasih Pak Dani, Pak Prama. Oke, terima kasih. Silakan dimatikan. Ya. Habis ini kita lanjut Marta ya Pak ya? Iya Pak. Baik. Kemarin Marta sudah berubah bahkan Pak? Sudah. Oke, silakan dimatikan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?